Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mega Aryani, mahasiswi kebidanan dari Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya kehamilan. Kehamilan merupakan momen membahagiakan bagi setiap wanita. Bunda perlu memastikan kehamilan berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui dan mewaspadai tanda-tanda bahaya kehamilan. Apa sih tanda bahaya kehamilan? Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan atau periode antenatal, yang apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu. Apa saja tanda bahaya kehamilan? Yang pertama, perdarahan. Di awal kehamilan, flek atau bercak darah umumnya menandakan terjadinya perdarahan implantasi. Namun, tetap saja perdarahan apapun yang terjadi pada masa kehamilan perlu diperiksa penyebabnya. Perdarahan di trimester 1 bisa menjadi pertanda kehamilan ektopik atau yang biasa disebut kehamilan yang terjadi di luar rahim. Perdarahan di trimester 1 juga bisa menjadi pertanda keguguran. Ketika usia kehamilan semakin bertambah di trimester 2 dan 3, perdarahan bisa disebabkan oleh keguguran, plasenta previa, atau abruptio plasenta. Infeksi juga bisa menjadi penyebab perdarahan saat hamil. Jadi, kalau bunda mengalami perdarahan, sebaiknya segera periksakan ke dokter. Selanjutnya, mual dan muntah berlebih. Mual dan muntah pada masa kehamilan merupakan hal yang normal terjadi. Namun, menjadi tidak normal ketika ibu hamil muntah parah hingga kesulitan makan dan minum. Kondisi ini dinamakan hiperemesis gravidarum. Kondisi ini dapat menyebabkan kekurangan cairan, penurunan berat badan, dan kekurangan nutrisi. Oleh sebab itu, bunda harus segera ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan segera. Selanjutnya, sakit kepala, pandangan kabur, serta bengkak pada kaki, tangan, hingga wajah. Kondisi ini bisa menjadi pertanda preeklamsi. Kondisi ini biasanya muncul ketika usia kehamilan sudah melewati 20 minggu. Dokter akan memeriksakan apakah bunda memiliki tekanan darah tinggi dan apakah ditemukan protein di dalam urin bunda. Jika tidak diobati, preeklamsi bisa menyebabkan komplikasi kehamilan serius yang disebut eklamsi. Komplikasi ini ditandai dengan tekanan diri yang sangat tinggi dan disertai kekejangan. Oleh sebab itu, preeklamsi merupakan kondisi berbahaya yang perlu diwaspadai. Selanjutnya, nyeri abdomen yang hebat. Nyeri abdomen sewaktu hamil bisa disebut kondisi yang normal, di mana rahim semakin membesar karena adanya janin, sehingga rahim ikut meregang, jadi tidak ada masalah serius. Namun, ketika nyeri yang dirasakan sangat berlebihan, sampai sulit beraktivitas atau bahkan disertai dengan darah, bunda harus berhati-hati. Ini bisa saja merupakan ancaman keguguran. Jadi, segera periksakan ke dokter ya bunda. Selanjutnya, pergerakan bayi kurang. Bayi memang bisa tidur ketika ia masih berada di dalam kandungan. Namun, jika bayi di dalam kandungan tiba-tiba berkurang gerakannya atau bahkan tidak bergerak sama sekali, maka bunda perlu mewaspadainya. Hal tersebut bisa menjadi pertanda bahwa bayi tidak berada dalam kondisi yang baik. Normalnya, bayi melakukan 10 tendangan dalam waktu kurang dari 2 jam. Jadi, bunda perlu untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan bayi untuk melakukan 10 tendangan. Jika bunda merasa jumlah tendangan bayi menurun drastis, atau jika ia membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk melakukan 10 tendangan, maka sebaiknya periksakan ke dokter. Selanjutnya, demam tinggi. Tidak semua demam pada masa kehamilan berpengaruh kepada janin. Demam pada ibu hamil yang paling sederhana bisa karena ibu dehidrasi akibat dari mual muntah. Namun, demam pada ibu hamil juga bisa disebabkan karena infeksi seperti radang gigi, infeksi saluran kencing. Jika ibu demam, maka bisa berpengaruh juga pada janin, dalam artian denyut jantungnya menjadi sangat cepat. Dan apabila demam tersebut disebabkan oleh infeksi tertentu, yang ditakutkan akan mempengaruhi tumbuh kembang janin atau bahkan cacat. Apalagi jika demam karena infeksi toksoplasma atau toksoplamosis. Jadi, jika bunda mengalami demam tinggi lebih dari 37 derajat, segera ke rumah sakit untuk periksa penyebabnya.
Selanjutnya, ketuban pecah dini. Kondisi pecah ketuban sebelum hari perkiraan lahir disebut ketuban pecah dini. Mendekati akhir kehamilan, banyak ibu hamil yang semakin sulit menahan keluarnya urin. Jadi, banyak pula ibu hamil yang salah sangka dan mengira bahwa urin yang keluar tersebut adalah air ketuban. Jadi, jika bunda mengeluarkan cairan dari vagina dalam jumlah banyak dan secara tiba-tiba, segera periksakan ke dokter untuk memastikan cairan tersebut.